Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahliyah Hanifah, NPM 207555019 dari kelas A semester 1 Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai akhlak, moral, dan etika. Pertanyaan pertama, jelaskan persamaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak, moral, dan etika secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun, secara aplikatif memiliki prinsip-prinsip yang sama yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Seseorang yang berperilaku baik sering disebut sebagai seseorang yang berakhlak, bermoral, dan beretika. Sebaliknya, seseorang yang berbuat buruk, dia akan disebut sebagai orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak beretika. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak itu berkaitan dengan suatu tindakan manusia yang bersifat umum, namun lebih mengarah kepada barometer ajaran agama. Jadi, etika Islam, salah satu bentuk dari etika religius yang lainnya, itu adalah akhlak itu sendiri. Akhlak berada pada level spontan yang terbentuk dari kebiasaan individual atau kelompok yang disebut dengan adab. Adab bisa berupa seperti adab menimba ilmu, adab pergaulan dalam keluarga, dan adab-adab lainnya. Selanjutnya, moral. Moral itu berkaitan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Moral bersifat realistis praktis dan muncul dari tingkah laku masyarakat yang berkembang di tengah masyarakatnya. Nah, moral diungkapkan dengan istilah moralitas itu bertujuan untuk menilai suatu perbuatan. Sedangkan etika itu bermula dari suatu akal pikiran yang pemikiran filosofis dan dia bersifat teoritis atau konsep. Pada arah aplikatifnya, etika itu bersifat lokalitas dan temporalitas. Sesuai dengan konsekuensinya, maka ia disebut dengan etika, etiquette, etika praktis, dan disebut juga dengan adab, tata krama, atau tata susila. Etika digunakan untuk pengkajian sistem yang sudah ada. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan dari akhlak, moral, dan etika itu berbeda dari sumbernya. Akhlak itu bersumber dari agama atau ajarannya, moral bersumber dari norma-norma yang ada di masyarakat, dan etika bersumber dari akal pikiran. Pertanyaan yang ketiga, apakah akhlak dapat diubah? Saya membaca suatu artikel di internet, yaitu kajian bagaimana akhlak itu bisa diubah atau tidak. Nah, di sana dijelaskan bahwa dalam bukunya Ayatul Makarim ada dua kelompok yang berbeda pandangan tentang hal ini. Pertama, mereka yang percaya bahwa akhlak itu tidak bisa diubah, dan kelompok kedua percaya bahwa akhlak itu bisa diubah. Nah, tentunya mereka mempunyai dalil-dalil tersendiri untuk menguatkan pendapatnya. Kelompok pertama mengatakan bahwa akhlak itu tidak bisa diubah, walaupun seandainya ia berubah, maka lambat laun ia akan kembali pada keadaan awalnya. Mereka bersandar pada dalil bahwa perubahan akhlak itu disebabkan oleh sebab-sebab eksternal, seperti pendidikan moral, nasihat, dan peringatan. Jadi ketika sebab-sebab eksternal itu dihilangkan, maka ia akan kembali ke keadaan semula. Lebih lanjut seperti air yang menjadi panas dikarenakan panas dari faktor yang lain. Ketika terpisah dengan zat tersebut, maka air itu akan kembali pada keadaan semula. Selanjutnya, dengan pandangan kelompok kedua mengatakan bahwa seandainya akhlak kita tidak bisa diubah, maka adanya ilmu akhlak menjadi sia-sia. Nah, dan yang lebih buruk lagi, ketika akhlak tidak bisa kita ubah, maka seluruh aktivitas mendidik para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab suci langit pun menjadi percuma dan kandas. Maka dari itu, Ayatullah Makarim mengatakan bahwa aku heran terhadap para filsuf dan ulama akhlak yang membahas apakah akhlak itu bisa diubah atau tidak. Padahal tujuan pengutusan para nabi alaihissalam adalah mendidik manusia. Iya kan? Lalu bagaimana pendapat Al-Quran tentang hal ini?
Dalam surah Jumu'ah ayat 2 dijelaskan, yaitu artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Jumu'ah ayat 2. Ayat suci tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari pengutusan para nabi adalah untuk mendidik, mengajar, dan menyucikan mereka yang berada dalam kesesatan. Ketika akhlak tidak bisa diubah, maka pengutusan para nabi akan sia-sia. Dan melakukan sesuatu yang sia-sia merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akhlak itu dapat diubah. Nah, mungkin cukup sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai tugas dari pendidikan agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.